Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada video ini kami akan bahas tentang benda yang bersejarah. Yes. Legend Indonesia. Yang bernama Kijang. salah. Hari ini kita membahas Innova, bukan Kijang ya. Jadi Kenapa sih kok nggak ke Kijang? karena Kijang itu identik dengan mobil pedesaan yang ngangkut-ngangkut barang, Iya sih. ya. Ya. Nah, tahun berapa mulai Innova? 2004. Tahun 2004 mulai dibikin Innova. Jadi MPV, benar-benar didesain untuk jadi MPV, tidak ada versi pickupnya. Iya, buat angkut orang. Buat ngangkut manusia, bukan Ya. buat ngangkut barang. Nah, ini adalah mobil generasi pertama dari yang disebut dengan Innova. Innova, tidak ada versi pickupnya. Nggak tahu kalau ada orang modifikasi bikin pickup sih bisa-bisa aja. Iya. Innova generasi pertama 2004 bentuknya sebenarnya seperti ini. Saat pertama kali keluar serasa jauh berbeda dengan Kijang kapsul dan jauh lebih baik desainnya daripada Isuzu Panther yang waktu itu lawan langsungnya Kijang kapsul. Yang ini macam ke audisi-audisian. Kemudian ada facelift di tahun 2008, ada perubahan di bumper-bumper dan lampu belakang di bagian bawah menjadi lebih mengkristal. Facelift lagi ada di tahun 2011, dikenal dengan julukan Kijang Camry. Jauh sekali dengan Camry. Tapi ya gara-gara grillnya berubah jadi mirip Camry. Bumper-bumpernya juga berubah dan interior ada perubahan di setir dan dashboard bagian tengah termasuk controller AC. Kemudian yang ini adalah facelift generasi terakhir 2013 dengan julukan Innova Dono atau Innova Barong. Kami pernah punya pertama kali keluar generasi Innova 2004 ini. Waktu itu warna, nggak usah warna sih, tipe V. Tipe V. Tipe V, terus kemudian beli lagi buat sendiri, itu keluarga waktu itu. Waktu itu beli lagi buat sendiri yang tipe G yang captain seat. Nah ini kemarin beli lagi untuk dipakai orang tua. Oh, buat orang tua. Iya, buat orang tua. Berbakti banget. Apa? Berbakti. Berbakti ngasihnya Alphard ya, bukan ginian ya? Ya kan beli lagi nanti kan? Iya, ngasih Iya, Alphard. beliin dong. Ini Innova. Dan ini facelift ketiga ini merupakan facelift yang paling jelek. Ya. Bentuknya paling jelek ini. Kegedean grillnya. Grillnya aneh, maksain gitu. Lampunya oke lah. Lampunya masih mending Nggak lah nyambung nongol dengan gini. kap mesin. Iya, Bawahnya aneh sendiri. aneh sendiri. Ya, Iya. ini merupakan generasi yang paling aneh. Udah kayak kehabisan ide mau diapain gitu. Iya. Dan ini mobil masih leather frame ya. Leather frame EMV Gen 1. Ini sasis sama dengan mobil apa lagi? Fortuner, Terus? Hilux. Hilux. Yes. Pada zaman itu. Ya. Kalau dilihat interiornya, ini juga masih mirip-mirip sama sebelum facelift yang waktu pertama kali 2004 keluar. Masih Betul. mirip-mirip, cuma dimodifikasi ditambah ginian, ditambah ini. Panel wood. Iya. Dan ini nggak spesial sama sekali interiornya. Tentu plastik-plastik keras. Innova selalu plastik-plastik keras. Tapi walaupun gitu, ini adalah plastik terkeras yang dipakai oleh Innova dari semua. Kenapa? Karena setelah itu melembek. Cobain aja nanti. Oke. Cobain. Oh iya, kaku ya. Enggak goyang. Kaku ya. Iya. Iya, kaku. Kuatnya kan. Tapi ininya jelek. Nah, itunya aja. Ini jelek banget malah. Terus posisi nyetir, posisi duduknya biasa-biasa saja. Tapi kayaknya kok lebih enak daripada ini ya, daripada Reborn. Hah? Ini nggak bisa teleskopik, nggak bisa tilt teleskopik, aja. cuman dia udah pas di sini. Iya, ini udah. Tapi bener, enakan ini daripada Reborn posisinya. Oke, nanti kita coba duduk di Reborn. Iya. Udah lupa. Iya, ini kok enak. Kebanyakan sih mobilnya. Enggak. Dashboardnya juga rendah. Ya. Posisinya lebih commanding. Terus kalau kita duduk di belakang, nah karena ini adalah tipe yang captain seat. Ini lega sekali, ini udah paling mundur ya. Lega sekali, ada armrest, cuma problemnya adalah untuk ke belakang. Ini kan captain seat juga kita pengen bisa akses ke belakang lewat tengah. Ini sempitnya minta ampun. Coba. Males nggak? Males. Saya aja. Nggak masuk kakinya. Nggak masuk kan tuh. Mesti
Nah ini di posisi paling mundur nggak muat ya? Ya nggak muat. Ini mesti dimajuin dikit. Coba. Nih paling maju segini. Itu Ini paling oke. maju. Paling maju ini. Ya satu jari. Satu jari kalau nih. Satu jari. Itu enak nggak? Masih lega Masih ya? lega, masih oke, kaki masih bisa masuk. Double blowernya di depan. Ah, Depan double. kaki, Nah, Pak. ini bagus ini. Waktu pertama kali Innova ini keluar, kami senang sekali tuh. Wah, AC-nya double blowernya udah nggak templok lagi kayak gendong. Udah jadi satu sama plafon. Bagus sekali. Nah ini yang paling benar justru di sini. Ini tetap nggak suka, nggak ada yang make ini, nggak ada Iya, yang emang. gini. Nah, ini nggak pernah dibuka, nggak pernah dipakai sama sekali ini. Sejak pertama, Dari baru. Sama sekali. tempat penyimpanannya masih sedikit ya. Ada kantong-kantong, kantong dan normal-normal aja. Kita coba lihat ke reborn ya. Innova generasi kedua tahun 2015 bentuknya seperti ini. Punya julukan Innova Reborn secara tidak resmi gara-gara iklannya saja. Jadi jauh lebih modern, lebih gagah ke SUV-SUV-an. Bahkan lebih arogan, suka dipakein totot sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dieselnya mendapatkan mesin yang baru, namun untuk mesin bensin 2000 cc-nya masih yang lama, yang dikenal boros dan pelan. Hanya terjadi satu kali facelift saja di tahun 2020. Ada perubahan pada grill, bentuk fog lamp, dan ada beberapa di aksesoris interior. Pada generasi Innova yang ini ada satu varian yang macam Crista zaman dulu, yaitu Venturer, dengan penambahan aksesoris di eksterior dan velg hitam, yang pasti bisa dijual lebih mahal oleh Toyota. Waktu itu seneng banget pakai diesel ini. Oh irit, Tenaga gede. tenaganya gede, torsinya Iya. gede gitu. Apalagi ini udah kami modifikasi lagi, tambahin race chip, jadi agak lebih kencang lagi. Terus terasa adem banget suaranya kan. Tapi kalau sekarang kok jadi kayak berisik ya? Iya dulu waktu baru kayak adem banget, padahal suaranya sama aja. Iya sama. Gara-gara mobil sekarang makin halus, jadi apalagi diesel juga makin halus makin Jadi sekarang. kayak berisik gitu. Terus ini udah dimodifikasi. Headlampnya Young Motor. Oh pakai. Terang banget ini headlamp, Ya. sangat terang sekali. Fog lamp masih ada. Ini masih ada. Ya fog lamp ada. Ini tipe itu V ya? Ini V. Ini V, oh ya. Ini Q tertinggi juga di atasnya V. Apa yang disuka dari ini? Nggak ada? Ada ya, bentuknya sih suka aja. Suka mana sama itu? Bentuk luarnya ini. Ini tuh terlalu tidur gini loh. Terlalu MPV banget, ini mulai agak menggagah. SUV Semakin dikit. gagah, iya. Velg gede. Velg gede 17 dan kita ke dalam. Dalam. Nah, ini posisi nyetirnya. Walaupun udah paling dekat, tapi masih agak kurang enak. Sebenarnya gini, mirip-mirip aja, cuma gara-gara dashboardnya ini berasa tinggi, jadi nggak enak. Enakan gitu kan? Terus headrestnya juga nggak enak gitu rasanya. Aneh Ini agak serba salah, mau tegakin salah, ditidurin gini salah. Jadi bener dashboardnya nggak jadi enak. tinggi. Dashboard tinggi banget, nutupin semuanya kayaknya, padahal sih nggak juga. Ini psikologi aja. Coba, ini plastik keras. Iya. Kokoh juga. Kokoh, Ini tengah. tengah, Kokoh juga ya. goyang dikit. Tapi kokohan mana yang itu kan? Ini juga nggak bagus-bagus amat, tapi lebih oke, lebih bagus. Secara build quality juga lebih bagus ini daripada itu. Ya paling create dikit panel kayunya. Kuat juga ya. Kuat. Dijaga. Posisi nyetirnya nggak enak. Sama nyetirnya juga agak kurang enak karena remnya tuh sensitif sekali. Ngangguk kalau kita lagi parkir, keluar parkir, masuk parkir tuh ngangguk ini ngangguk sana ngangguk. Ya bikin yang disetirin mual kadang-kadang. Kalau nggak biasa nyetir Innova. Tempat penyimpanan semakin banyak di sini. Tempat penyimpanan semakin banyak lagi, ada cup holder jadi di pinggir-pinggir. Terus ini banyak tempat naro, ada satu cup holder di sini. Terus lacinya tuh ada dua, atas sama bawah. Ya ini mobil rumah ya, jadi rame barang-barang. Ini dipakai tante Mobi biasanya. Ada kayak gini-ginian nih, makin mewah tuh. Ya ada ambient light kan. Nggak penting sih. Pertanda mewah. Nah, ada lampunya juga tuh. Oh iya tuh, Ya, mewah kan. Jadi semakin ganteng kan. Kayak ini. Sekarang kita coba duduk di belakang. Belakang ya. Ini di belakang posisi nyetir kami. Masih lega juga, kaki juga masih bisa masuk. Duduknya tuh oke-oke aja. Cuma rasa joknya tuh kayak agak lebih keras dibanding itu. Agak ya.
Tapi tetap enak-enak aja. Nah ini juga ruangannya jadi lebih lega. Oh, jadi bisa ke situ. Masuk ke belakang tuh lebih lega. Mulai kepikiran, oh iya orang nggak muat ya. Dia bikin agak legain dikit gitu loh. Nah, ini dibalikin lagi. Apa? Dia kendaraan mewah gitu kan. Pengennya mewah kan, lebih mewah. Terus untuk orang. Untuk manusia. Nah, ini dia keistimewaannya Innova. Dikasih ini. meja. Iya. Maksimum 10 kg. Iya. Ada cup holdernya. Iya. Jarang dipakai. Ya emang sih. Sangat jarang dipakai. Tapi kelihatan banget buat keluarga gitu kan. Iya. Iya. Mobil keluarga. Ini nyimpan-nyimpannya juga makin banyak, makin gede-gede, bukan untuk cup aja, cuman ini bisa Iya, pakai botol kantongnya makin juga. banyak ya. Terus ada 12 volt power outlet di belakang mulai. AC-nya tersusun rapi, walaupun kayaknya lubang AC-nya lebih kecil-kecil sekarang, tapi lebih tersusun rapi. Coba lega mana nih sama yang sebelumnya? Aduh. Ya bisa sih. Nah kan gampang kan masuknya kan? Majuin dong. Ntar, tunggu dulu. Nggak muat kan segitu? Nggak muat. Dimajuin sekali, nah ini maju habis nih. Lebih lega itu. Lebih lega sana. Ntar, ini kurang tegakin dikit. Gini. Iya. Tetap lebih lega sana. Lega yang lama? Iya, lega yang lama. Ini mentok loh. Yang bener aja. Lututnya mentok. Oh iya nih, udah habis mentok. Iya. Ini udah semakin tegakin lagi kan? Iya. Itu lebih lega, ada 1 jari. Oh, oke. Cuman bagasinya lebih gede ini. Iya, dia mentingin ruang bagasi, jadi dimajuin itu jok row ketiganya. Cuma tombol-tombolnya udah bagus. Tuh, nggak cuma digeser begitu aja. Masih ada rasa mewahnya lah ini. Cuma masalahnya memang karena ini masih leather frame, itu dari lantai ke bawah itu tinggi sekali. Iya. Tinggi. Lebih sempit deh ini juga. Yang bikin lebih sempit ini meja. Keramaian ini ada barang-barang pula dalam sini gitu. Enggak. Hampir sama lah dengkulnya. Kaki juga masih bisa Di masuk. belakang lebih sempit. Dan duduknya lebih enak itu. Iya, di belakang. Kenapa lebih enak kayak aneh? Kayak lebih empuk rasanya. Iya. Baru enggak di sebelah-sebelahin gini. Oke, kita coba ke Innova Zenix. Toyota Kijang Innova Zenix dikasih tambahan kata Zenix karena sudah tidak Innova amat. Karena sudah tidak lagi leather frame, sekarang sudah monokok dan sudah menjadi front wheel drive. Dah, ini Innova yang terakhir. Innova terakhir terbaru, cuma tipenya yang paling rendah di antara semuanya. Itu V, Q, ini G paling rendah tipenya. Walaupun velgnya kecil, ini lampu depan udah LED, ini aslinya LED loh. Q ya? Udah ya, LED? LED juga ya? Iya. Kalau mau ngeliat detail review mobil ini ada di channel Motomobi juga beberapa video sebelum. Tapi kenapa depannya tuh kayak gede banget ya? Kap mesinnya jadi meninggi dibanding dengan sebelumnya. Oh, ini lebih melandai, Iya. terus agak begitu. Iya. Ini lebih tinggi, tinggi. terus dipatah langsung. Iya. Jadi kayak, iya jadi kayak gede banget gitu. Kok kayak tipisan ini sih? Iya kayak gampang ya. Ini lebih keker. Oh iya. Itu melenyot. Oh Melenyot? iya melenyot. Bodi. Mana kap mesinnya berat banget bukanya. Tapi bodinya begitu. Memang lebih enteng om. Mobilnya lebih enteng, tapi harusnya nggak begini juga. Apa ini pakai peredam ya? Bisa jadi. Kayaknya pasang peredam Tapi deh ini. untuk melenyotnya itu Lupa. ya kelihatan banget. Iya kelihatan banget menyok. Iya. Ini bedanya 300 kilo. Dua ini. Beda beratnya. Beda beratnya. Karena ini leather frame, ini monokok. Iya. Ini rear wheel drive berubah menjadi front wheel drive. Nah, mending nyetir nih, ya. Mending nyetir rear wheel drive apa front wheel drive? Tetap belakang sih. Kenapa? Satu, didorong kan kita kan. Didorong. Bukan ditarik kan. Ya. Tapi memang ya udahlah, dia pakai hub lagi. Iya. Jadi kerasa tuh kalau udah tua mobilnya Iya. itu getar. Mulai terasa mobilnya. cross joint-nya agak longgar, terasa. Nah, kalau menurut kami ya, untuk pemakaian di dalam kota aja, keluar kota, nggak pakai off-road, nggak perlu rear wheel drive. Ya. Nggak perlu sama sekali, malah. Kecuali kalau gedung tempat kerja di kantor Anda itu tanjakan dan selalu licin berlumut, ya itu beda cerita. Cuma
Rear wheel drive tuh nggak butuh amat, kecuali kalau mau drifting juga kan nggak mungkin drifting pakai ini. Sekarang gini, kalau misalnya rumah kita di gunung, pilihin atau ini? Di pegunungan? Ya, Off-road apa enggak? sedikit-sedikit kerikil lah. Hah? Kebun teh gitu. Kebun teh. Kalau kebun teh ya mendingan ini. Tapi bisa juga loh ini. Ini ya bukan berarti nggak bisa, cuma ini jadi lebih aman. Lagi pula kalau misalnya leather frame itu kaki-kaki biasanya nih kita nggak tahu, belum ada buktinya. Biasanya lebih kuat daripada yang ini. Karena kublak. Karena ini basic. Lagi-lagi itu dua mobil ini masih basic dengan leather frame, nggak canggih gitu secara body. Kalau ini secara body canggih, monocoque yang udah didesain, crumple zone segala macam-macam udah didesain. Karena monocoque, ruang interiornya, ruang dalamnya itu Ya, pasti itu lebih sih. gede. Itu pilihan yang itu sih. Karena pasti lebih lega. Karena nggak ada Hub ke belakang. di bawah itu nggak ada. Ini jadi leather frame itu di bawah tuh ada sasis untuk megang roda, ban dan duduknya body. Atas ini fungsinya hanya buat atap. Iya kan? Iya. Untuk ruangan, ini rumah gitu. Kalau ini semuanya adalah struktural mobil. Itulah bedanya yang monocoque dan leather frame. Ya, kami suka juga ini. Cuma kalau jalannya banyak off-road ya inilah, adalah. Ya sih, ini kan sebetulnya efisien. Iya. Front wheel drive. Ya. Cuman dia bergeraknya 2 kali lipat, ya kan? Menggerakkan roda, Iya. membelokkan juga. Kerjanya 2 kali lipat dong. Kerjanya 2 kali lipat. Ya mungkin Iya. bannya lebih cepat habis. Tapi ya udahlah. Emang ban juga cepat habis. Jadi kalau di gunung, simpulannya ini masih tetap. Kalau off-road, kalau di gunung nggak off-road ya tetap aja Kenapa mendingan nggak ini. pilih Fortuner aja kalau off-road? Lah ya makanya. Ya MPV kan buat Ini tuh udah makanya Kijang yang baru, Innova baru itu menjadi monocoque karena merasa udah tidak dibutuhkan lagi dengan leather frame. Ini yang lebih efisien, 300 kilo lebih ringan loh. Banyak loh Iya. 300 kilo loh. 300 kilo itu jumlah penumpang satu mobil loh. ya. Kalau masing-masing 60 kilo, 70 deh, 80 deh, gemuk-gemuk. Gitu. Ya. Kayak Om Teddy. Ya. Oh, dia 200. Langsung masih ngerot itu lagi. Iya. Dah. Nah, Yuk. berarti kesimpulannya kalau disuruh pilih yang mana? Kalau dari luar, ini. Dari luar ini Tetap sih ini. udah modern, udah jauh lebih bagus. Ya, oke. Untuk eksterior, Setuju lebih sih. tebal, lebih kokoh, lebih keker kelihatannya walaupun tidak leather frame. Ya. Ya dalamnya. Yuk, ke dalam. Dashboardnya konsepnya berbeda jauh ya. Ini bau sebenarnya lebih simpel. Masih bau baru. Ya masih bau baru. Enak. Sedot tuh anti karat. Plastik-plastik juga tetap. Ini ya, ini bagus loh. Dia benar-benar mirip kulit loh. Ini. Iya, bener. Ya, padahal Teksturnya. plastik. Padahal plastik. Tapi yang Q Hmm, di sini empuk. empuk, iya. Ini cuman G, Kalau gara-gara ini G. cuma G. Tapi permainan warnanya itu mirip banget kayak kulit jadi Iya. Perang warna sama ininya, ujung itu Tekstur-teksturnya. bulat gitu loh. Mm-mm. Kayak kulit banget, padahal plastik-plastik keras. Terus ini lucunya gini. Ada cokok kok nggak? kokoh. Enggak nih, beletot-beletot Tuh kan, tuh. beletot kan? Heeh, beletot-beletot. Kokoh. Kokoh sih. Segitu sedikit Segini sih. sedikit banget Ya oke lah. untuk toleransi. Yang nggak suka juga sama joknya. Joknya itu materialnya itu menurun. Murah. Iya. Kenapa Kualitasnya menurun? kayak kurang mahal gitu loh. Iya, ini kayaknya pembeli Zenix ini harus modifikasi bawa ke bengkel backlighting. Bengkel kulit-kulitan. Untuk mengkulitkan ini, dan kalau Anda beli tipe G seperti ini, tirnya kayaknya dilapisin kulit juga bagus sih. Iya juga ya. Nggak enak banget pegangnya. Terus udah gitu masih ada jendolan di sini nih, kayak bekas potongan ini moldingnya tuh, sini. Oh iya. Tuh, Oh iya. iya kan? Kasar. Kasar. Ada kasarnya. Terus ini juga masih ada potongan juga nih sini, terasa, walaupun karet ini. Udah nyala, mesinnya nyala deng, baterainya habis. Enggak kok. Nggak lama? Enggak. Halus kan? Mesinnya nggak ada. Bunyi nyala tuh kan nggak sadar Berarti kan? bagus dong. Mesinnya halus banget. Mesinnya halus banget. CarPlay langsung nyala, nyambung langsung Apple CarPlay-nya. Kayak zombie nih Apple CarPlay. Dia nggak bisa dibunuh nih tahu-tahu. Adalah. Tiba-tiba nyambung. Tiba-tiba nyambung. Terus untuk ngontrol AC belakang bisa lewat sini. Oh sekarang bisa di situ. Bisa di sini. Kita nggak perlu main-mainin di sini nggak. Saya sini, dan ini kan kontrol di bawah.
nggak perlu kita ngeraba-raba gini, nggak, bisa langsung dari sini. Ya oke lah, kalau untuk kecanggihan oke lah. Fiturnya makin bertambah, Iya. makin mewah, cuman build quality-nya makin dikurangi dikit. Iya. Rem tangan jari dengan auto hold. Ya, di tipe G loh. Auto hold. Iya, ada auto hold. Drive mode, EV mode yang standar untuk EV. Instrumen clusternya itu layak. Nih instrumen clusternya sama semua tipe loh. Enggak, yang bensin doang beda. Hampir mirip-mirip kayak gitu. Kayak bensin jarum semua. Untuk yang hybrid G, V, Q sama Ya. begini kan? Yang hybrid doang yang begini. Kayaknya top sekali. Ini jauh banget loh ini evolusinya. Evolusinya Dari jauh yang banget. reborn aja kayaknya deng gitu. Cuman ya beberapa sih ada yang dikurangi. Iya. Tapi ini nyetirnya juga enak. Pernah nyetir Corolla Cross? Oh, Corolla Cross enak juga. Tapi larinya nggak kayak ini. Ini lebih Corolla Cross tuh pelan. lebih narik lagi. Ini narik. Oh, mesin Foxy. Iya, hampir mirip-mirip sih. Iya. Foxy aja gesit. Ini kayaknya lebih gesit deh. Ini keras ini jadi sikut suka sakit. Ini Apa? tutupnya tadi kan goyang-goyang. Oh, iya. Oh, sekarang ngebukanya Ke ke sini samping. belajar. Dia belajar. Jadi Jadi nggak nggak terlalu ke belakang goyang-goyang. lagi. Ke samping. Cuma Iya, nggak iya. nggak kayak Alphard bisa kanan kiri bukanya, nggak satu sisi doang. Kita pindah ke belakang. Penyimpanan. Oh, penyimpanan. Tuh kantong-kantong banyak tuh ini. Udah ada cup holder di pinggir yang bisa dibuka tutup juga sama. Ini ada naruh-naruh di atas. Lacinya besar. Tempat penyimpanan dalam sini 2 buah cup holder. Agak sedikit berkurang. Iya, agak sedikit berkurang sama sedikit Reborn. berkurang dibanding Reborn, tapi ya ngurangin berantakannya lah ya. Tapi ini makin gede. Tempat ini ya. Ya, ada Ada- beberapa yang tadinya kecil jadi gede, Iya. terus ada beberapa juga yang hilang. Ada yang hilang juga. Ada yang hilang. Belakang? Yuk kita belakang. Ini belakangnya fenomenal. Lihat tuh leganya, udah kayak S-Class seri 7 tuh. Gara-gara TNGA ini. Gara-gara TNG hubungannya apa? Iya kan? Jadi bagus arsitekturnya. Gara-gara si rangka-rangkanya jadi monokok, di sini jadi gede. Iya. Nah ini kan jadi ini ke bawah kan nggak terlalu jauh, apa hampir sama? Enggak, hampir sama. Coba sebelah, betul, Hah? coba. Tinggi ini. Nah bener tinggi itu kan? Iya. Udah pasti. Tapi lagi ground pulang. clearance-nya, ground Hah? clearance-nya ini lebih tinggi daripada itu. Nah iya karena lebih pipih bawahnya. Baterainya ada di mana coba? Ngeliat kolong nggak ada, ban serep belakang. Gimana dong? Kayaknya di bawah sini nih, ketutup soalnya aneh. Oh iya. Ya? Kok ketutup ya? Ini ada ruangan tertutup nih aneh mencurigakan. Jangan-jangan baterai ya kan? Awas nyetrum. Biasanya kita kan suka nyumputin sepatu di dalam sini. Iya. Udah nggak bisa. Heeh. Nyumpetin tuh apa sih? Ngumpetin. Ini nyumputin. Nyumput. Nyumputin. Dah nih. AC berubah nih jadi di pinggir-pinggir begini. Jadi Nah, cuma nih ada yang di sini nih kalau ditutup ada keluar sepoi-sepoi halus. kenapa nggak ditaruh belakang aja sekalian ya? Iya makanya. Ini persis banget di kuping tuh nggak? Tapi leganya, duduknya enak, nggak ada armrest ya sayangnya ya. Aduh lega deh, lega banget ini enak. Coba di belakang. Nah ini sayangnya nggak bisa Nah. nggak bisa dilipat. Pelipatannya begini, jadi ke depan. Iya. Maju Om. Ntar Nggak gini bisa. dulu, nggak bisa sama sekali. Tapi memang yang G ya, Hah? itu lebih mundur daripada yang Q. Oh gitu. Iya. Ini lihat, ini sampai kaki susah masuk. Oh. Jadi legaan yang ini dong. Coba paling maju. Nggak bisa, nggak muat kakinya. Nih paling maju ngoci nih. Waduh, enak banget di belakang kalau gitu. Ini karena kaki juga udah nggak bisa masuk lagi ke bawah yang kayak ada baterai itu. Coba yang ideal aja, yang ideal. Yang ideal seperti Ini yang ideal. Nah, segitulah. Enggak, kurang ideal. Kaki Kurang. masih nggak enak. Nah ini ideal. Oke, 3 jari. Masih lebih lega daripada Reborn kan? Yes. Daripada Reborn, daripada yang itu, Barong. Jadi ini generasi Nova yang paling lega interiornya. Yes. Dan nyandernya enak. Sendernya enak. Enak banget. Terus posisinya yang di belakang Om, ini nggak hanya recliningnya aja. Ada Jadi apa? bawahnya Oh, bawahnya juga ngikut gerak ya? ngikut gerak ke Iya, belakang. iya Itu bener. bikin enak tuh, lihat lega banget. Duduknya jadi enak. Enak. Yuk, Pangandaran. Pangandaran. Ini sayang kakinya nggak bisa masuk sini. Nggak lega gitu jadinya. Ini sekarang dimuliakan ya, row ketiga ya? Lebih dimuliakan. Iya. Coba, udah pernah belum sih? Tuh kan, Belum pernah nyoba. penasaran kan? Oh, Kayaknya udah deh. Belum. Kemarin pas review. enggak, tapi kondisi idealnya. Oke,
Nah, masuk sampai situ. Udah, tanggung. Oh. Kan? Oke, Dah, pindah ya. ini Nah. tegakin dulu. Ntar, gua kurang enak senderannya. Ya, benerin aja. Ntar, panen dikit, mana ya? Ini ideal. Nah, gua ideal sih ini. Ideal. Lega ya bener. Kaki masih bisa masuk. Headroomnya nempel sih kepala. Kecuali kalau kita senderin. Nah, itu baru enak. Enak kan? Oh iya bener nih enak nih. Jauh banget sama yang dulu. Sebenarnya kami masih belum puas membandingkan secara desain, fitur, kepraktisan, dan kelegaan kabin. Kami langsung ceritakan bagaimana rasanya dua Innova yang berbeda satu generasi saja. Karena Innova Barong pasti rasanya jauh berbeda dengan Zenix dan Reborn. Dan kebetulan juga Innova Reborn Diesel banyak penggemarnya. Kami akan pakai Zenix dan si mamang-mamang itu pakai Reborn. Yang namanya Innova Reborn itu ya seperti pendahulu-pendahulunya yang sudah-sudah, dia mempunyai visibilitas yang lumayan. Cuman ini tidak lebih baik daripada Kijang kapsul yang kecil sekali. Pilarnya ini udah lebih gede, cuman untungnya udah ada yang namanya kaca toong di situ, jadi kita bisa noong kalau mau belok kiri atau kanan. Lumayan lah terbantu. Cuman ini pilarnya cukup gede. Nah ini kalau duduknya di dalam Innova Reborn itu tergolong enak, nggak begitu pegel kalau untuk dibawa jalan jauh. Joknya juga dibilang empuk juga nggak terlalu empuk-empuk amat lah. Cuman titik ergonomisnya lumayan. Kita bisa menjangkau ke semua tombol-tombol yang ada di sini dan ini tergolong tinggi. Nah ini karena dia pakai leather frame, pakai rangka-rangka mobil-mobil pick up seperti Hilux juga, jadi kita ngerasanya tinggi gitu kemana-mana. Di Innova Reborn itu memang setirnya sudah bisa teleskopik ya. Cuma posisi duduknya, posisi nyetirnya masih nggak enak juga. Apalagi joknya tuh headrestnya tuh kayak ke deketan gitu. Rasanya nggak enak di Innova Reborn. Sementara di sini Zenix ini itu seperti dengar semua review-review kami tentang Innova Reborn, diperbaiki semua, joknya jadi enak, headrestnya posisinya pas dan tidak keras ini headrest. Setirnya pun iya bisa teleskopik juga dan lebih dekat dengan badan teleskopiknya. Terus joknya yang bawah, tempat duduknya itu lebih ngedongak begitu, pantat lebih masuk, lebih enak, jauh rasanya posisi nyetirnya. Tangan untuk ke head unit ya agak sedikit jauh, tapi maju dikit gini nggak apa-apa, tidak terlalu ada masalah. Untuk kontrol AC tidak perlu agak maju dikit, tangan tuh nyampe. Shifter posisinya pas walaupun shifternya ini nempel ke dashboard dan ini enak. Sikut ada peristirahatannya begini, walaupun ini gara-gara Zenix tipe G ya jadi keras gitu, tapi lumayan bisa beristirahat walaupun di tempat yang keras, yang sikut kiri maupun sikut kanan ini keras. Coba lumayan, bisa istirahat. Nah posisi nyetir kami yang paling cocok untuk Zenix adalah joknya itu di setel yang paling rendah sekali. Nah ini posisi duduknya lebih nyaman, lebih enak daripada posisi tinggi. Kalau kami ya, kalau Anda mungkin berbeda. Karakter mesinnya si Innova Diesel ini dia torki banget. Dia punya torsi yang gede 370 Nm, tapi memang horsepower-nya nggak begitu gede-gede amat, cuma 147. Tapi dia torsi banget, makanya kalau stop and go kayak gini atau nanjak-nanjakan kita nggak usah nginjek gasnya terlalu dalam-dalam banget. Jadi pelan-pelan, slow but sure juga. Kalau udah diesel enak, udah pasti. Apalagi sekarang kan banyak banget modifikator tentang permesinan 2GD, 2KD, itu udah banyak banget jadi menjadi cumi-cumi. Dan bahkan mobil-mobil cepat yang ada di tol Innova itu semuanya diesel, nggak ada yang bensin. Bensin udah mulai ditinggalkan karena teknologinya udah teknologi lawas. Tapi untuk diesel ini masih hidup aja. Dan mesin diesel ini terkenal awet juga. Kadang-kadang malah ada yang diisiin solar busuk gitu ya. Tapi masih kuat-kuat aja untuk Innova dengan 2GD ini. Tes irit-iritan mana? Zenix atau Reborn Diesel? Dulu ini diagung-agungkan menjadi diesel yang irit.
ya nggak sih irit-irit juga, atau masih ada diesel yang konvensional lebih irit daripada ini ya, Panther. Cuman ini dari semua lini Innova, mau bensin atau diesel, yang paling irit adalah yang dieselnya. Nah, ini nanti video itu akan muncul di video setelah yang ini. Seirit apakah Innova diesel dibandingkan dengan Zenix hybrid? Rem yang dipakai depan cakram, belakang tromol, sudah ABS, ya udah kelengkapan teknologi zaman now. Cuman rasa remnya itu tidak seenak yang dibayangkan orang dengan suspensi monokok atau yang lebih modern lagi. Nah, remnya itu rasanya kayak mobil-mobil zaman dulu yang masih pakai mobil barang, sama aja dengan Toyota Hilux juga sama rasanya kayak gitu. Ya kalau untuk dibandingkan Zenix sih ini kayaknya kalah sih. Rasa remnya pasti Zenix tuh lebih unggul daripada ini. Nah, suspensinya sekarang kalau Innova Reborn udah dibilang gak enak. Dia pakai leather frame, makanya dia menjadi kaku gitu loh. Ketemu sedikit aja jalan bergelombang, semuanya mobil bergetar, nggak smooth gitu. Sekarang kan udah banyak mobil baru dengan monokoknya, jadi dibilangnya leather frame itu jadi kaku dan semuanya mobil tuh bergetar habis. Ini bahkan nih tuh, walaupun dibilangnya kalau masih wajar-wajar aja, cuman sekarang dibilangnya jadi nggak enak gitu. Kenapa ya? Yang kami cinta sekali itu suspensinya. Suspensinya nggak empuk seperti kapal gitu, enggak. Ini empuknya empuk mobil modern ya. Mobil modern pada umumnya sekarang empuknya itu dia gelombang halusnya tuh lebih agak terasa keras, tapi gelombang besarnya tuh lebih empuk. Ini misalnya nih polisi tidurnya kita anggap gelombang yang besar, layunnya enak. Ya di Reborn juga empuk, cuma empuknya tuh aneh. Ini Reborn tuh suatu leather frame yang diempukin. Jadi kalau kena polisi tidur tuh oke empuk, duk, tapi ada ngayunnya lagi. Itu ngayunnya tuh bisa 2-3 kali. Kalau ini plek selesai. Ngayun sekali selesai. Tuh, nggak ada ngayun-ngayunnya lagi. Selesai, beres gitu. Dan kami udah coba nikung dengan kecepatan tinggi pakai mobil ini, stabil. Jadi TNGA, Toyota New Global Architecture itu benar-benar di-research benar. Researchnya serius, sehingga menghasilkan mobil yang nyaman dan stabil sekaligus. Bukan iklan ya. Ini adalah platform yang sama yang dipakai Toyota Foxy. Nah, Foxy di setup lebih empuk dari ini. Kalau ini agak sedikit lebih keras. Tapi enak di situ, suspensinya empuk. Yang itu kan empuk juga. Dulu katanya empuk kata orang-orang. Ini kalau di kecepatan tinggi, Reborn tuh agak kiri kanan nggak tahu kenapa. Kalau yang sensitif itu pasti ngerasain ya, limbung jadinya. Ini lega kok. Dan handlingnya ini terasa kayak bawa kapal jadinya kalau dibandingkan itu mobil itu. Iya. Yeah. Oke, Mang. Coba di 60 km per jam sekarang. Kita coba rolling start ya, kenceng mana. Nggak usah di sport mode, di mode biasa aja. Nggak usah 60, ya 70 nih. Oke, mode normal di 60 ya. Oke, aba-aba ya. 1, 2, 3. Wah, ngebul. Berat. Berat banget. Jauh menang hybrid dibandingkan dengan diesel yang sudah dimodifikasi. Iya, berat sampai ngembul-ngembul itu Innova Reborn. Sekali lagi dong, penasaran aja nih. Oke ya, ikut aba-aba ya semua ya. Sekarang segini, diam. 1, 2, 3. Tetap kalah. Wah, yang bensin zaman dulu. Yang bensin udah kuno banget ya, ketinggalan lagi. Bensin.
Jadi suka yang mana? Ya inilah yang baru lah. Saya juga ini. Ah, Om Teddy apa? Zenik juga. Rian? Rian? Tetap ada satu penggemar Reborn dari semuanya. Ya nggak apa-apa, ini kan 1:5. Tapi gitu biasanya yang terakhir ada rear wheel drive-nya, terus peralihan ke yang barunya Toyota lagi. masih tetep- jualan tipe G. benar. Kalau masih kepengen itu, ini masih dijual tipe G. Ya, kalau masih doyan begitu, mau pakai cumi-cumi di belakang gitu, masih ada tipe G. Manual lagi. Manual doang ya, seru kan? Tapi kalau buat hari-hari setir, ini lah terbaik deh. Enak banget, irit banget. Tapi memang jauh banget sih rasanya dari sini. Dulu waktu pertama gitu ini keluar, buat apa sih ngeluarin kayak gini-gini gitu ya? Iya. Pakai rubber flat tuh Iya. lebih keren, lebih tangguh. Iya, Tapi pas udah nyetir, diem loh. iya loh, enak banget. Mau komen apa nggak tahu. Iya. Saking enaknya sih Iya. Zenik. Jadi dari Innova itu ke sini, rasa nyetirnya ya Ya, beda-beda mirip-mirip. tipis lah. Terus ini ada rasa ngayun-ngayunnya, lebih empuk kan ini. Ngayun-ngayun Iya. tuh. Tapi beda-beda tipis lah, dia fine tuning di bagian sasisnya, karena sasisnya sama ini kan. Ya, Cuma ini ada penyempurnaan dikit lah. Ya, Gen 1, Gen 2, IMV-nya beda sendiri. Langsung TNGA. Monokok. Monokok. Nah, kalau Anda lebih suka yang mana? Innova generasi pertama, kedua, atau Zenix? Tolong komentar di bawah. Kalau kami tetap ini terbaik. Enak sekali. Dalam video komparasi ini, kami hanya mengulas secara general saja yang mungkin akan Anda temukan di kehidupan sehari-hari. Karena apabila kami bahas secara detail, videonya bisa menjadi 2 jam. Mohon komentar Anda. Apakah lebih suka video yang panjang 2 jam atau video semacam ini saja? Lebih singkat, walaupun panjang juga. Zenix, Reborn, dan Barong, semuanya Innova. Sebenarnya sudah bukan bagian dari Kijang yang kita kenal dulu. Semua generasi Innova sudah dibuat sempurna untuk kenyamanan penumpang, sekaligus menjadi satu-satunya pemain MPV 7-seater dengan kearifan lokal. Dulu terkenal dengan MPV leather frame, sekarang menjadi MPV hybrid yang canggih. Dulu Innova terkenal boros dan juga cumi-cumi darat, sekarang tanpa suara dan irit bahan bakar. Perubahan itu perlu, namun perubahan untuk menjadi lebih baik. Apakah Innova Zenix menjadi lebih baik? Apakah bisa se-reliable Reborn? Hanya waktu yang bisa menjawab. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Dan cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.